Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Sohibul Ula, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan video praktek pembelajaran ujian kinerja yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021 yang bertempat di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Pada video pembelajaran ini, saya menyampaikan materi tentang pemisahan campuran. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa baik dalam lindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha. Nah, perlu cek kerapian kalian dulu dengan kebersihan ruangan kelas ini. Alhamdulillah, sudah rapi ya. Kalau menggunakan masker karena kita masih dalam masa pandemi. Kemudian kelasnya juga sudah rapi. Baik, mengawali pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk bikin kita dalam kelas. Silakan, ketua kelas. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kelas ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Salam kepada Tuhan. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Doa ini merupakan salah satu ungkapan rasa syukur kita pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk dapat hadir di sekolah dalam rangka menimba ilmu. Sudah siap belajar? Ya. Baik, sebelumnya kan saya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ardiansa, Hadir. Armansa, Hadir. Basilius, Hadir. Brian, Hadir. Cakra, Hadir. Iwan, Hadir. Nasli, Hadir. Dimas, Hadir. Anhar, Hadir. Fahril, Hadir. Pergolus, Rai, tidak masuk ya? Rendra, Hadir. Wahyu sakit dia ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Baik. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke, lihat dulu ya. Sebelum kita masuk materi pembelajaran kita, saya ingin melihat kemampuan awal kalian tentang pembelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu, ya. Coba lihat perbedaannya. Yang ini, yang sama
yang ini beda atau tidak? Apa yang membedakan? Jernihan. Kira-kira ini termasuk campuran apa? Homogen atau heterogen? Coba berdiri. Silakan. Ayo. Campuran? Termasuk campuran homogen. Oke, campuran homogen. Sepakat? Kenapa disebut campuran homogen? Karena namanya homo ya, jenis. Oke, berarti tidak ada partikel-partikel yang terlihat di dalam air ini. Kemudian yang ini, saya akan tahu. Ayo, berdiri yang tahu, silakan. Silakan. Campuran heterogen. Kenapa disebut campuran heterogen? Karena masih ada partikel yang terlihat. Oke, berarti kalian masih mengingat pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Bagaimana sih dari campuran yang heterogen seperti ini dapat kita buat menjadi campuran yang homogen. Artinya dari air yang keruh bisa menjadi air yang jernih. Oke, analogi pemisahan campuran yang akan kita pelajari seperti ini. Coba lihat gambar pada yang pertama ini. Ini ya, gambar apa ini? Batu ya. Oke, batu dengan berbagai jenis ukuran. Ya, saya analogikan seperti ini ya. Batu dengan berbagai jenis ukuran. Kemudian pada gambar yang kedua, ini. Batunya sudah dipisahkan. Berdasarkan apa dipisahkannya? Ukuran. Dari mulai yang kecil, kemudian agak besar dikit, mulai besar dengan yang besar. Nah, pada pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel pun sama. Kita menganalogikan seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, melalui pengamatan bahan tayangan, kalian dapat menganalisis pemisahan campuran dengan berbagai cara dengan aktif dan teliti. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan bahan tayangan, diharapkan kalian dapat memecahkan masalah dalam kehidupan dengan konsep pemisahan campuran. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok di dalam BKPD nanti, diharapkan kalian dapat membuat alat penjernih air berupa prototipe. Kemudian yang keempat, dari alat yang dirancang atau dibuat, kalian dapat melakukan pengujian alat itu ya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kelima, setelah kegiatan pengujian alat, diharapkan kalian dapat mengkomunikasikan hasil penjernihan air yang kalian buat pada masing-masing kelompok. Kemudian apa sih manfaatnya kita mempelajari materi pemisahan campuran ini dalam kehidupan? Pertama, coba kalian lihat yang gambar pertama itu, gambar apa? Galon ya? Galon berisi air. Sekarang kan rata-rata masyarakat mencari yang praktis ya, tinggal menggunakan air galon toh, sebagai air yang digunakan baik itu untuk memasak ataupun minum. Nah, air galon pun ini salah satu dari hasil prinsip pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel, karena ada proses penyaringan di sana sehingga air galon bisa layak konsumsi. Gambar yang kedua, garam. Nah, garam pun sama. Pada proses pemberian garam atau pembuatan garam bisa menggunakan konsep pemisahan campuran, baik itu kristalisasi atau kalau dalam skala industri yang garam ditambah-tambah garam itu ya, mereka menggunakan evaporasi atau penguapan. Kemudian yang ketiga, gambaran itu bensin ya atau bahan bakar. Asalnya dari minyak bumi kan? Nah, pada proses pengolahan minyak bumi itu sama, dia juga menggunakan prinsip pemisahan campuran, yaitu menggunakan destilasi.
tulisan campuran berdasarkan titik didih. Misalkan titik didihnya sekian, yang keluar adalah bensin. Yang titik sekian, misalnya solar, kemudian minyak tanah, dan banyak lagi toh hasil turunan dari minyak bumi. Nah, itulah beberapa manfaat yang dapat kalian ambil dari pelajaran kita hari ini, ya. Baik, selanjutnya ini sudah duduk sesuai dengan kelompok, sudah ya? Oke, baik. Nah, kita masuk pada orientasi masalah. Silakan perhatikan video berikutnya. Hanya 1 dari 10 penduduk bumi yang memiliki akses air bersih. Tahun 2040, ada 10 negara mengalami water stress, dan Indonesia termasuk salah satunya. Pada tahun 2025, Indonesia akan mengalami krisis air tingkat medium. Sedangkan Pulau Jawa akan masuk ke kategori krisis air tingkat tinggi. Kebutuhan air bersih itu penting. Ada banyak ancaman kesehatan akibat tidak adanya akses air bersih. Mulai dari dehidrasi, penyakit kulit, gangguan otak dan pencernaan, hingga fungsi ginjal. Jadi, supaya terhindar dari ancaman kesehatan, penuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Oke, baik. Dari tayangan video ini adalah salah satu masalah krisis air bersih ya yang akan melanda dunia, termasuk di Indonesia. Nah, selain masalah krisis air bersih yang melanda dunia, di daerah lingkungan sekitar kita pun ada permasalahan yang sama ya. Terutama di daerah transmigrasi, baik itu di Arso, di Koya, dan beberapa daerah lagi yang ada di Papua. Rata-rata airnya itu kan berwarna kuning seperti ini ya, kuning kecoklatan, kemudian agak berbau lumpur. Nah, dari masalah ini, kira-kira bagaimana sih solusi untuk memecahkan masalah dari air yang warnanya seperti ini bisa berubah menjadi air yang jernih atau layak konsumsi? Kira-kira bagaimana? Dilakukan penyaringan. Ada pendapat lain? Ya, baik. Nanti silakan ditulis hipotesismu pada LKPD ya, atau jawaban awal. Oke. Baik, selanjutnya setiap kelompok perhatikan sudahkah mendapatkan alat dan bahan yang Pak Guru sediakan. Dicek sesuai dengan yang ada di LKPD atau petunjuknya. Coba dilihat masing-masing kelompok, silahkan. Dari alat bahan yang sudah disiapkan ada enggak? Semua sudah lengkap. Silahkan coba dilihat. Sesuai dengan yang ada di LKPD. Ya, silahkan dilihat dulu. Dicek mana LKPD. Nah, ini coba diangkat ke tengah, taruhnya sampai ke bawah supaya dilihat alat dan bahannya apa saja. Sudah lengkap ya? Ada yang kurang nggak? Coba dilihat sesuai dengan ini. Ada? Pas ini yang ini? Lengkap ya? Oke. Kalau sudah lengkap, kegiatan kita hari ini yang pertama, coba perhatikan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Nanti kalian akan melaksanakan praktikum pembuatan prototipe penjernihan air, kemudian menganalisis data, kemudian nanti ada presentasi dan kesimpulan, yang terakhir adalah evaluasi. Begitu ya? Oke, baik, saya berikan waktu sekitar 10 menit untuk membuat prototipe alat penjernihan air. Silakan. Nah, nanti sambil
membuat, karena ini ada alat dan bahan yang tajam yang digunakan, saya mohon berhati-hati ya, jangan sampai mengenai tangan kalian ya. Tetap menggunakan K3 ya. Silakan. Ayo silakan dikerjakan sesuai dengan di LKP ya. Awas, pelan-pelan. Ya, silakan. Tapi nanti membagi tugas ya dengan temannya. Semua anggota kelompok bisa aktif. Jadi ada yang bertugas ini melubangi tutupnya. Ya, silakan duduk. Hati-hati ya. Oke, kalau sudah sesuai dengan prosedur yang ada di situ, silahkan mulai membuat ya berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Saya memberi kebebasan untuk membuat alatnya itu. Ada yang mungkin menggunakan 1 kali penyaringan saja, 2 kali penyaringan atau 3 kali penyaringan. Silakan ya. Digoyang-goyang, dilepas dulu, dilepas, pas. Oke, sudah, apa lagi? Nah,
Sambil ini kan mau bikin berapa tingkat? 2, 3. Tolong dibantu supaya cepat, nggak dia sendiri. Ayo, sama-sama kan ada 3. Itu sudah lapis pertama sudah. Kedua, kali lu bikin yang lapis ketiga. Ya. Nanti sambil tunggu sambil amati ya. Kemudian nanti hasilnya ditulis pada namanya lembar pengamatan situ ya, yang ada di LKPD. Kelompok ini sudah dicoba. Ya. Apakah warnanya sama atau tidak? Dilihat nanti ya, setelah ini ya. Mana alat ukurnya? Pastikan wadahnya harus bersih ya, supaya nanti kelihatan perbedaan antara sampel dengan hasil yang sudah diuji. Belum berhasil, boleh diulang ya. Boleh diulang. Boleh keluar saya gitu teman-teman. Itu beda, ya beda. Ini sejauhnya. Ini setelah uji coba pertama, airnya masih warnanya masih agak kuning-kuning sedikit ya. Nah, kemudian diuji lagi dengan yang kedua. Warnanya tambah kuning atau sama itu? Masih kuning ya? Nah, berarti kurang. Harus ada perbaikan. Tidak tuh dari yang tadi tuh. Nah, berarti mungkin ada kekeliruan di penempatan minyak ya. Bisa jadi tambah kuning, kenapa? Karena mungkin pasirnya belum dicuci atau dibersihkan. Jadi pastikan bahan yang mau digunakan itu sudah dicuci dan dibersihkan. Oke, kelompok yang sudah silahkan menganalisis data yang diperoleh. Oke, kalau ada kesulitan dalam menganalisis data, silakan tanya ya, atau berdiskusi dengan teman. Masing-masing kelompok akan untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil alat pencerna air yang sudah dibawa ke depan, kemudian sekaligus menyampaikan hasil analisis data sampai ke kesimpulan. Gitu ya. Kemudian kelompok lain nanti usahakan bisa menanggapi atau memberi apresiasi kepada kelompok yang melihat masing-masing kelompok sudah siap mempresentasikan alat prototipe penjernih air yang telah dibuat, gitu ya. Oke, kelompok 1 siap untuk presentasi? Ya. Oke, nanti silakan di depan sini dibawa alat prototipe penjernih air yang sudah dihasilkan. Untuk aku akan mempresentasikan hasil penjernihan air kami. Perkenalkan, nama saya Bila. Saya Remran. Saya Muhammad Ibnu Saputra. Nama saya Triansyah. Nama saya Muhammad Anies.
air tersebut termasuk dalam jenis campuran nitrogen. Ya. Kemudian setelah dilakukan penyaringan, Jadi jernih. ya, Berhasil nggak? berhasil. Kalau berhasil, silakan dilanjutkan di analisis data. Ya, Dari data hasil pengamatan uji alat penjernih air, bandingkan antara air sumur sebelum diuji dan setelah pengujian. Perbandingannya adalah air sumur yang belum diuji berwarna coklat dan setelah dilakukan penyaringan air berubah menjadi jernih. Mengapa? Karena dari alat penjernih air telah disaring menggunakan bahan-bahan yang menyerap kotoran dan air dapat tersaring dengan baik. Jika berdasarkan data hasil pengujian, apakah alat yang dibuat berhasil melakukan proses penjernihan air? Dari pengamatan hasil pengujian, alat yang dirancang berhasil dalam menjernihkan air. Berdasarkan alat yang telah diuji coba, apakah ada perbaikan? Ya, ada perbaikan pada percobaan pertama, hasilnya tidak maksimal atau masih perlu sehingga dirancang ulang dan percobaan kedua berhasil. Kesimpulannya adalah dari hasil percobaan ini kita berhasil menguji alat ini dengan baik dan kita dapat memisahkan partikel-partikel sehingga air yang semula kotor berubah menjadi. oke, kalau tidak ada, baik, terima kasih. Beri plus yang meriah untuk kelompok 1. Oke, silakan. Yang pertama, kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil kerja kami. Pertama, kami ingin menentukan nama. Saya Jiwan. Saya Basilius. Saya Armansyah. Saya Pian. Pertama, Perkenalkan alat prototipe penjernihan air yang telah kami buat. Di sini kami tentang bahannya pertama-tama ada kapas, kemudian hijau, refill, arang yang 3 arang, 4 kerikil dan terakhir ada pasir. Yang tingkat kedua sama yang kedua. Sampai di sini. Kita akan mencoba air. Ya, dilanjutkan. Dari analisis data kami, dari hasil pengamatan termasuk jenis campuran apakah air sumur tersebut. Dari hasil pengamatan kami, air sumur tersebut termasuk jenis campuran heterogen. 2. Dari data hasil pengamatan uji alat penjernih air, bandingkan antara air sumur sebelum diuji dan setelah diuji. Perbandingan antara air sumur sebelum diuji dan setelah pengujian adalah air sumur yang belum diuji berwarna coklat dan berbau lumpur, dan setelah pengujian air menjadi jernih dan bau lumpur menghilang. Mengapa? Karena dari alat penjernih air telah dilakukan penyaringan dengan menggunakan bahan-bahan penyerap kotoran, bau, dan warna keruh pada air, kemudian menghasilkan air bersih. 3. Berdasarkan data hasil pengujian, apakah alat yang dibuat penghasil melakukan penjernihan air. Dari pengujian yang dilakukan, hasil dari alat yang dirancang berhasil dan menghasilkan air bersih. 4. Berdasarkan alat yang telah diuji coba, apakah perlu ada perbaikan. Dari alat yang telah diuji coba berhasil sempurna dan menghasilkan air yang jernih. Sudah? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan. Ya, berdiri, kemudian sebut nama. Supaya saya Ya. Nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 1 mau bertanya. Muhammad Rizky Iqbal, ya. Ya. Silakan.
Kenapa alat tersebut dibuat 2 tingkat? Apa alasannya? Ayo silakan. Kami membuat 2 tingkat karena kami ingin menambah pengetahuan atau mencari ilmu lebih baik. Apakah 2 tingkat bisa lebih jernih atau tidak? Kalau 1 tingkat tadi sudah tersedia apa enggak? Ya, 1 tingkat jadi nanti tingkat ini jadi misalkan Jadi alasannya untuk mencari api yang lebih kering lagi ya. Iya. Untuk proses penjernihan air di sini kita menggunakan kapas, batu, pasir, arang sama itu. Analisis data dari hasil pengamatan termasuk jenis campuran apakah air sumur tersebut termasuk ke dalam jenis campuran hidrogen. Dari data hasil pengamatan uji alat penjernihan air, bandingkan antara air sumur sebelum diuji dan setelah pengujian. Air kotor yang sudah diuji atau disaring akan menjadi lebih jernih karena saat penjernihan air yang kotor tersebut telah tersaring oleh beberapa tahapan saringan. Berdasarkan data hasil pengujian, apakah alat yang dibuat berhasil melakukan proses penjernihan air? Ya, karena dapat dilihat dari hasil air yang telah tersaring yang mulanya kotor menjadi lebih jernih. Berdasarkan alat yang telah diuji coba, apakah perlu ada perbaikan? Tidak, sebab air yang disaring sudah berhasil menjadi jernih dan tidak berbau. Kesimpulannya adalah untuk mengatasi masalah air keruh dengan penyaringan yang bertujuan memisahkan zat-zat kotor yang Tidak ada? Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok ini. Dari hasil presentasi masing-masing kelompok, ini Pak Guru menyampaikan apresiasi atas kerja kelompok, kerja bersama dan berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu tentang krisis air bersih dan air di beberapa tempat di daerah transmigrasi yang merugi. Dari hasil alat prototipe penjernih air yang kalian buat nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan skala rumah tangga kalian, gitu ya. Sedikit Pak Guru memberikan penguatan, ya. Nah, pemisahan campuran itu didasarkan atas 2, ya. Pertama, berdasarkan sifat fisikanya. Sifat fisikanya seperti apa? Nah, bisa jadi kelarutannya, kemudian ukuran partikelnya, titik-titiknya. Proses pemisahan campuran terdiri atas penyaringan, kemudian bisa kristalisasi, sentrifugasi, kemudian destilasi, kromatografis. Penyaringan itu proses pemisahan campuran berdasarkan apa? Ukuran bar. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil alat yang kalian buat tadi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Berdasarkan alat yang telah dibuat berdasarkan kemudian dapat disimpulkan bahwa permasalahan air bersih dapat diatasi dengan proses pemisahan campuran. Proses pemisahan campuran yang digunakan adalah filtrasi atau penyaringan. Hasil akhir yang diperoleh air berwarna jernih dan tidak berbau. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita akan mengadakan evaluasi, ya. Silahkan mengeluarkan handphonenya. Saya kirim link evaluasi menggunakan Google Form, ya. Saya isikan di grup, ya.
boleh saya lihat hasilnya? Oke, baik, terima kasih. Ini sudah semua ya. Nah, coba perhatikan, kita lihat sedikit ya dari hasil evaluasi yang telah kita lakukan hari ini. Nah, dari hasil evaluasi terlihat di sini semua mencapai KKM ya. Ada satu orang yang nilainya 80, lainnya nilainya 100. Berarti alhamdulillah pembelajaran pada kesempatan kali ini saya anggap cukup berhasil, gitu ya. Oke. Kira-kira menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Apakah menambah wawasan lebih atau tidak? Menambah wawasan lebih ya? Oke, harapan saya seperti itu. Nah, baik, sedikit informasi. Nah, minggu depan kita sudah mulai memasuki ujian semester ini ya. Hingga nanti diharapkan kalian jaga kesehatan, kemudian belajar supaya lebih mantap persiapan ujian semester. Nah, kemudian pesan saya ini tetap jaga prokes ya, walaupun Jayapura sudah masuk di zona prokes. Baik, mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Salam kepada Pak Guru. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.